saya sekarang. Di belakang layar laptop saya, maksudnya layar monitor saya ini ada yang enak-enak, itu boleh dijelaskan itu apa aja yang dibawa? Itu salah satu Iya. inovasi pas pandemi juga ya? Iya, Yang di dalam botol itu? iya betul. Itu Ini apa, terlahir karena pandemi. Mhm. Jadi ini si salt choco, Aha. kita pakai dark choco yang 70% tanpa tambahan gula. Yes. Kita pakai Himalayan salt. Jadi sensasi ada sedikit asin-asinnya di minuman dark choco gitu. Terus ini makanannya ada lahir juga di pandemi nih, ujung-ujung pandemi. Yang mana Ada itu? croffle. Boleh diangkat Boleh. biar kelihatan tuh jelas Ada di nih. kamera ya. Warnanya seragam semuanya. Yes, ada croffle, yes. Ini ada croffle, ada beef cheese croissant, Mhm. ada eclair, ada brownie, ada vanilla Yes. gitu. Jadi ini dipasarkan dengan kalau misalnya kita jalan-jalan ke Laku gitu Iya. ya, range harganya berapa nih? Range harganya ini mulai dari 15.000 Mhm. sampai 35.000. Tapi itu udah worth it banget. Saya lihat dari bentukannya saya kenyang nih, serius Kak. Datang ke Laku sarapan udah seharian tuh, Iya, ya. sudah. Harusnya Oke. datang pagi. Datang biar pagi enak. karena dia bukanya jam 7 ya. Iya. Berarti pagi-pagi tuh emang bener-bener fresh from the oven ya? Betul. Jadi Panas-panasnya. sehabis olahraga terus minum air kelapa, kita ada develop air kelapa juga. Oke. Ada coconut mint namanya. Orang sehabis olahraga paling suka minum coconut mint. Aha. Abis itu nongkrong di Laku. Sampai jam kantor. Jangan terlalu lama lah ya. Oke, ini kan semua produk-produknya memang original gitu ya. Dibuat sendiri, Iya betul. nggak bukan dari supplier atau apapun Iya. gitu ya. Beda dengan resto ataupun coffee shop lain Iya. gitu. Nah, apa sih yang kemudian selalu nih untuk bikin satu produk, develop satu produk atau menciptakan satu Iya. menu baru tuh bukan hal yang mudah Iya. gitu. Apa sih yang selalu menginspirasi Mbak Inci gitu? Jadi sebelum kita berinovasi, kita selalu saya selalu jadikan diriku tuh bahan uji coba. Jadi saya bisa makan enggak ini? Ini manis. Menempatkan diri jadi customer gitu. Iya, menempatkan diri jadi korban percobaan. Kelinci percobaannya dia sendiri. Kelinci percobaan. Oke. Jadi sebelum dijual, sebelum di launching itu sudah melalui proses kayak ini sudah bisa dijual enggak sih? Sudah bisa diterima customer enggak sih? Ini apanya yang kurang, apanya yang terlalu asin, mungkin terlalu manis. Itu kita develop dulu sebelum dijual di toko. Gitu ya. Nah, biasanya apa ya? Ada nggak sih role model gitu dalam Iya. dunia perbakingan ini yang selalu menginspirasi dirimu gitu? Dan kayaknya kalau untuk bidang-bidang pastry, Ada nih, ada. coba siapa? Ibu Siska Switomo. Kenapa Asli beliau? legend. Emang sesuka itu ya? Ya, ikonik kan. Yes. Jadi begitu lihat Ibu Siska Switomo berarti sudah F&B nih. Oh, Iya yes. kan. Koki handal. Walaupun kita belum coba nih makanannya. Tapi kelihatannya udah kayak iya kan. karena orangnya udah iconic, trusted Iya. banget ya. Iya, jadi kayak wah, ini nih. Semoga nanti salah satu ikon pastry di Makassar adalah Mbak Inci. Oh iya. Atau Laku gitu ya. Nah, kemudian dari perjalanan yang cukup panjang ini Iya. juga sampai sekarang pasti masih terus belajar dong ya Iya, betul. untuk meningkatkan. Nah, di dekat-dekat ini nanti Iya. ya ada opening juga ya cabang kedua. Iya. Nah, itu di yeay. tanggal berapa tepatnya? Itu kita opening outlet baru di tanggal 22. Eventnya sebenarnya 3 hari. Jadi sekalian kita bikin holiday market. Holiday market ini kita rangkaikan dalam rangka Natal kan, Natal tahun baru. Jadi ada libur anak sekolah tuh di situ. Jadi kayak sudah deh, karena tempatnya luas, ada tamannya, jadi kayak kita bikin holiday market sekalian gitu. Jadi Oke. Holiday marketnya berarti berlangsung dari tanggal 22 itu. iya, berlangsung dari tanggal 22 23 sampai sampai 24. 24. Jadi kita rangkul juga produk-produk lokal. Jadi ada beberapa teman-teman yang punya brand lokal kita rangkul untuk buka stand juga di situ oke. gitu. Karena memang
laku suka bikin event seperti itu. Jadi kayak teman-teman kita punya brand lokal, dari kita bikin di halaman laku misalnya. Yes. Gitu. Sekarang karena berpindah tempat makin luas, kenapa tidak kita coba bikin lagi gitu. Yes, akan lebih leluasa juga gitu ya, bikin project-project apa betul. gitu ya. Nah, di holiday market itu nanti dalam rangka opening laku yang kedua juga akan ada apa aja sih di sana? Jadi holiday market itu kan ada Santa. Jadi anak-anak bisa foto sama Santa, terus ada silent disco. Silent disco ini itu menarik nih. Baru tuh di Makassar kita bikin. Jadi disco pakai headphone dengarnya. Habis itu ada mixologis class, habis itu live band gitu. Oke, jadi emang benar-benar tempat untuk having fun, ya, gitu ya. Betul. Dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru, gitu ya. Anak muda bisa, keluarga bisa, gitu kan. Kita bawa ibu bapak juga bisa, gitu. Oke, jadi di tanggal 22 sampai tanggal 24 itu emang seharian atau ada jam tertentu? Kalau bukanya holiday itu dari siang kan, dari jam 11 sampai jam 12. Tapi laku tetap buka dari jam 7 masih gitu. Terus ada di kotak building ini kan ada laku dan ada namanya The Backyard. The Backyard ini dia cocktail bar. Jadi dia baru sekali lahir. Kita coba kolaborasi bikin event, jadilah ini si silent disco gitu. Jadi silent disco holiday market itu. Oke. Nah, kedepannya nih harapannya buat laku. Khususnya mungkin ada satu inovasi mungkin di tahun 2022 udah ada strategi untuk bisa lebih memperluas market lagi. Karena kan tadi kita sempat ngomong waktu lagi break ya. Dulunya tuh marketnya seperti apa, sekarang udah bergeser benar-benar yang berkembang gitu ya. Apa tuh di tahun 2022 rencananya? Sejujurnya laku tuh tidak pernah bikin target apa-apa ya. Itu dibiarkan mengalir saja mengikuti apa yang seharusnya terjadi gitu. Jadi tapi kita tidak lupa memaintain apa-apa yang menurut kami tuh penting gitu. Yang paling penting sebenarnya customer. Jadi yang kita maintain si customernya, kita coba mendekatkan dari segi tiba-tiba tuh kalau misalnya kita lihat, oh ini sering datang customer, coba kasih entertain, kasih diskon gitu. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa gitu. Atau misalnya kita coba list, misalnya kayak Natal gini nih, kita coba list customer yang loyal, kita kirimkan hampers kayak gitu. Lebih ke pendekatan personal sih kalau untuk laku gitu. Baik. Harapannya buat laku ke depan apa? Harapannya apa ya? Makin jaya, makin laku. Amin. Itu aja sih. Dan makin yang pasti makin solid, amin. Semua tim-timnya bisa bertumbuh bareng-bareng lah di laku gitu ya. Seiring lakunya jualan-jualannya gitu ya. Apalagi udah ada outlet baru ya. Di kotak Kotak building. Nah, di Jalan Danau Tanjung Bunga. Itu lokasi barunya. Bangunan yang aneh di jajaran Jalan Danau Tanjung Bunga. Itu salah satu yang memunculkan ciri khas dari laku sendiri juga, dan juga teman-teman yang bergabung dalam wadah itu gitu. Sukses terus untuk laku. Terima kasih Kak. Salam buat Dani dan juga tim-tim laku yang lain. Siap. Semoga harapannya apapun itu bisa tercapai, laku bisa benar-benar laris, laku terus. Amin. Gitu. Nanti kita jalan-jalan juga ya. Jangan lupa Smart Listener di tanggal 22 sampai 24. Iya betul. Sekali. Desember ini. Di kotak building. Di kotak building ada holiday market. Yeay. Bisa ngerasakan langsung gimana pastry-pastry enaknya laku, dan juga masih ada stand-stand UMKM lain yang ada di sana ya. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Inci untuk waktunya. Terima kasih Smart dan FM. Dan juga untuk Anda Smart Listener yang sudah mendengarkan kita obrolan sore hari ini. Semoga menginspirasi Anda dan juga bisa tahu nih, ada brunch spot nih yang kayaknya enak banget nih gitu. Bisa langsung datang dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Rifa Majid pamitan. Sukses untuk Anda. Terima kasih Anda telah menyimak program Afternoon Drive.